adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, minggu kita hari ini adalah minggu 11 Dum Trinitatis Pangarajian Diri Mengadopin Teknologi atau pengendalian diri terhadap teknologi. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Adik-adik, Abang juga ingatin, jangan lupa Alkitabnya dan buku catatannya. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pujian kita yang pertama, yang berjudul Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Ya Tuhan, yang layak untuk dipuji, hanya Tuhan-lah. Yang layak untuk dipuji, hanya Tuhan-lah. Yang layak untuk dipuji, hanya Tuhan-lah. Yang layak untuk dipuji.
sebelum kita membaca hukum Taurat kita bernyanyi dari lagu selanjutnya yang berjudul Dina Mamulus Sandok Ngoluon. Sandok ngoluon gokdona marsakale boan sinon dan tuna holomi asa margogo muse bahen maaf parhiteanmu mabar mai ale Tuhanku patut pamaaf bain pasu-pasu tudongan sude sai barita Yesus ngaburju tuk manesa dosai asa forsea di Yesus tutu dengan pamainmu isi bahen maaf pahiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patut pamaaf bain pasu-pasu tudongan sude. Adik-adik, sebelum kita menyampaikan doa syafaat kita bernyanyi dari lagu selanjutnya yang berjudul Kudaki Jalan yang Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat ini.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sekarang kita ambil sikap kita berdoa untuk menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami dapat kembali beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh pendeta kami Tuhan. Dan berkatilah adik-adik kami Tuhan saat mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta kami Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa kepada adik-adik kami Tuhan yang belajar di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, berikan mereka kepintaran saat belajar di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami juga sedang mengalami di mana negara kami Tuhan sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari penyakit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati orang-orang yang kami cintai ya Tuhan, supaya tidak terkena oleh virus ini ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, negara kami ini baru berulang tahun 75 tahun ya Tuhan. Terima kasih buat umur 75 tahun Tuhan. Terima kasih kepada negara kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati pemerintahan sampai presiden kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa kepada guru orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sedang bekerja maupun tidak bekerja. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan berkati juga mereka saat mencari nafkah buat kehidupan kami ya Tuhan. Dan buat kakak abang Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang bekerja, yang sedang kuliah, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka rezeki dan nafas kehidupan ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa kepada guru orang tua kami Tuhan, berkati mereka Tuhan, dan mulai maju ya Tuhan. Dan banyak doa yang belum bisa kami sampaikan Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan ini Tuhan. Hanya adalah doa anak-Mu, baik anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikian dikatakan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, topik khotbah minggu saat ini mengajak kita untuk mampu mengendalikan diri. Bagaimana contoh sikap mengendalikan diri?
mengendalikan diri dapat ditunjukkan dengan menahan keinginannya untuk berbuat sesuatu hal, menahan emosinya untuk tidak marah, dan menahan dirinya juga untuk tidak terlalu banyak berbicara. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 diberitakan bahwa salah satu orang yang telah menerima buah-buah roh adalah mampu mengendalikan dirinya. Di dalam khotbah ini diberitakan mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Teknologi sangat membantu di dalam kehidupan manusia. Kita dapat berhubungan dengan saudara kita yang berada di tempat yang jauh karena bantuan teknologi komunikasi. Pada saat ini kita sangat terbantu dengan teknologi digital seperti internet. Melalui teknologi digital kita dapat mengakses, melihat apapun yang berada di dunia ini, di segala tempat dan kapanpun kita dapat memakai teknologi. Anak-anak kami juga dapat mencari informasi dan pengetahuan dari internet. Bukan itu saja, anak-anak kami juga dapat bermain dengan online bersama dengan teman-temannya dimanapun teman-temannya itu berada. Seperti bermain games Mobile Legends, Angry Bird, dan sebagainya. Waktu-waktu di dalam kehidupan ini dapat kita habiskan dengan bermain HP, gadget. Bisa menonton apa saja juga untuk menghibur hati kita. Seperti mendengarkan musik untuk menyenangkan hati kita. Pada saat ini teknologi sangat membantu di dalam penyebaran firman Tuhan. Meskipun masalah pandemi virus corona ini membuat kita tidak dapat bertemu di dalam gereja beribadah, kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan beribadah di dalam rumah dengan bantuan teknologi. Teknologi dapat dipakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Dari teknologi internet, setiap orang dapat belajar mengenal ajaran Yesus. Teknologi dapat mengisi kehidupan kita sehari-hari dengan firman Tuhan, agar iman kita ini semakin bertumbuh. Anak-anak kami, teknologi adalah karya buatan tangan manusia. Teknologi buatan tangan manusia yang tidak ada yang sempurna dan masih ada kekurangannya. Teknologi tidak selamanya dapat memberikan keuntungan dan dampak positif dalam kehidupan manusia. Jika ada orang yang memakai teknologi ke jalan yang tidak benar, maka akan menghasilkan kejahatan dan dapat melukai hidup manusia. Oleh karena itu Tuhan menghendaki agar kita mampu mengendalikan teknologi ke arah yang benar, agar dapat memberikan kebahagiaan pada kehidupan manusia. Anak-anak kami, apakah kamu mengetahui bom nuklir adalah hasil temuan Albert Einstein? Awalnya dia itu menemukan bom nuklir tidak diperuntukkan untuk membunuh manusia. Tetapi karena manusia tidak dapat mengendalikan dirinya,
hidup di dalam kebencian dan permusuhan, bom itu pernah dijatuhkan dan melenyapkan beribu nyawa masyarakat yang ada di Jepang. Sungguh tragis kan anak-anak kami, jika teknologi dipakai sebagai alat membunuh. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sikap untuk mengendalikan diri memang sulit dilakukan di dalam kehidupan kita. Jika kita masih dikuasai oleh nafsu kemarahan, dikuasai oleh kebencian dan dendam, kita sulit mengendalikan diri. Demikian halnya di dalam diri Petrus, seperti yang diberitakan dalam khotbah ini. Yesus mencoba untuk mengajari Petrus tentang sikap mengendalikan diri. Yesus mengetahui Petrus itu orang yang sangat pintar loh. Yesus juga mengetahui bahwa Petrus juga memiliki banyak pengetahuan tentang keberadaan diri Yesus. Tetapi Yesus tidak mau Petrus menjadi seorang yang sombong, yang tidak dapat menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Yesus menghendaki supaya Petrus menjadi seorang yang rendah hati dan tidak perlu banyak berbicara kepada semua orang, memberitakan tentang keberadaan Yesus sebagai Mesias. Biarlah orang-orang lain mengenal Yesus dan ajarannya dari keteladanan yang diperbuatnya sehari-hari. Yesus menghendaki kita juga, semuanya manusia, begitu juga anak-anak kami, orang dewasa juga, orang tua kita juga, untuk memberitakan Yesus dari keteladanan perbuatan kita. Bukan hanya sekedar di mulut saja menyatakan saya percaya loh kepada Tuhan Yesus Kristus, saya orang Kristen. Bukan sekedar mengatakan juga saya ini anak-anak Tuhan. Tetapi dia sangat sulit sekali untuk menaati perintah orang tuanya. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik dan menghormati orang tua. Demikian juga yang Yesus kehendaki kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain. Yesus menghendaki murid-muridnya tidak hanya memiliki kebanggaan tersendiri sebagai murid-murid Yesus. Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-muridnya dan pengikutnya yang mau setia melakukan firman Tuhan. Yesus menghendaki supaya kita jangan juga terpancing di dalam kemarahan kepada orang-orang yang memusuhi pengikut Yesus. Anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui percakapan Yesus dengan murid-muridnya ini, kita disadarkan bahwa kita memiliki kekurangan dan kelemahan seperti murid-murid Yesus yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Janganlah kita mau ikut dikuasai oleh kejahatan, mau hidup bermusuhan dengan saudara kita. Hiduplah di dalam firman-Nya dengan melakukan kedamaian. Balaskan kebaikan jika ada sesamamu yang melakukan kejahatan. Jadilah orang yang bermurah hati dan mau berbagi berkat bagi saudaramu. Kendalikan diri agar tidak melukai hati sesamamu. Sabarlah dengan perbuatan saudaramu. Jangan membenci dia, tetap jadikan dia sebagai sahabatmu. Maka disitulah anak-anak kami mampu dan berkuasa mengendalikan dirinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau mengajarkan kami
anak-anak-Mu Tuhan, supaya mampu mengendalikan diri, supaya tidak hidup di dalam permusuhan, membenci saudara kami, dan juga melukai hatinya. Tuhan Allah Bapa kami, berkati anak-anak kami ini supaya menjadi anak-anak yang baik, yang penuh hikmat yang daripadamu. Berkati juga orang tua mereka, berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, supaya orang tuanya juga dapat bekerja dengan baik, memenuhi kebutuhan hidup anak-anak kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap orang, baik itu jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau bekerja bagi kami untuk mengatasi setiap persoalan hidup kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami menghadapi masalah pandemi virus corona. Kiranya setiap usaha dari para medis untuk menemukan vaksin, menemukan penangkalnya, supaya dapat berhasil dan memberikan kesehatan bagi tubuh kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND 848, Dison, Adong, Boboan, Tuan. Dison, Adong, Boboan, Tuan, Parbueni ngoluku nasotat loknian, Sadiyama hargana Tuhan, molo saini rajuman sude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham. Tangaku na met-met do Tuhan, nasoea masari do peon Tuhan, rohaku ma uleon Tuhan, naboi paleonoku gabelas ni roham, jaloma Tuhan, sailas maroham. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.